Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Febriani. Saya mahasiswa dari Stikes Wijaya Husada Bogor, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Saya di sini akan membahas video pembelajaran mengenai interpretasi analisa gas darah. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisa gas darah. Analisa gas darah atau bisa disingkat dengan AGD adalah tes untuk mengukur kadar keasaman atau pH dan oksigen serta karbon dioksida yang berada di dalam darah. Darah yang digunakan untuk melakukan tes AGD ini yaitu diambil melalui darah arteri. Tes ini digunakan untuk memonitor beberapa kondisi yang dapat menyebabkan komplikasi serius terhadap kesehatan, terutama pada kondisi yang bersifat kritis. Baik, langsung saja kita mulai menginterpretasikan analisa gas darah. Yang pertama, kita harus mengetahui nilai normal dan abnormal. Lalu kita harus menghafalkannya. Nah, pH normal itu 7,35 sampai 7,45. pH CO2 35 sampai 45 mmHg, HCO3 22 sampai 26 MEq per liter. Lalu bagaimana sih cara menentukan asidosis dan alkalosis? Nah, kita lihat dulu nilai pH-nya. Kan pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Jika pH-nya rendah di bawah 7,35 disebut asidosis atau bersifat asam. Jika pH-nya tinggi di atas 7,45 disebut alkalosis atau bersifat basa. Contohnya, kan di sini ada nilai pH 7,25, itu artinya asidosis. Kenapa? Karena nilai pH-nya itu lebih rendah dari batas normal. Nilai pH 7,39. Nah, ini bersifat netral. Lalu ada nilai pH 7,50. Ini bersifat alkalosis. Kenapa? Karena nilai pH-nya lebih tinggi dari batas normal. Jadi perlu diingat bahwa nilai pH yang normal itu 7,35 sampai 7,45. Bagaimana cara menentukan respiratorik dan metabolik? Pertama, kita lihat pH CO2 dan HCO3. Jika nilai pH berbanding terbalik dengan kenaikan atau penurunan pH CO2, maka disebut dengan respiratorik. Contohnya, jika nilai pH 7,25, pH CO2 52 mmHg, maka interpretasinya adalah asidosis respiratorik. Pembahasannya, pH 7,25 berarti menurun, artinya asidosis. Sedangkan pH CO2 sama dengan 52 mmHg, itu tandanya naik ya. Berarti di sini ada perbandingan terbalik antara pH yang turun dengan pH CO2 yang naik. Maka kita sebut dengan respiratorik. Mari kita coba latihan soal. Bagaimana interpretasinya jika pH 7,55, pH CO2 25 mmHg? Ya, maka interpretasinya alkalosis respiratorik. Lalu, bagaimana cara mengetahui yang metabolik? Jika terjadi perbandingan yang lurus antara pH dan HCO3, maka keadaan tersebut disebut metabolik. Contohnya, jika pH 7,54, HCO3-nya 32, maka interpretasinya adalah alkalosis metabolik. Pembahasannya yaitu pH 7,54 berarti naik, artinya alkalosis. Sedangkan HCO3-nya 32 itu tandanya naik. Nah, di sini ada perbandingan yang lurus antara pH yang naik dengan HCO3 yang naik. Maka kita sebut dengan metabolik. Yuk latihan soal. Bagaimana interpretasinya jika pH 7,22, HCO3 17? Ya, maka interpretasinya yaitu asidosis metabolik.
Mari kita lanjut untuk menentukan keadaan terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Nah, di sini ada soal yaitu jika pH 7,45, PaCO2 29, HCO3 20, maka interpretasinya adalah di sini nilai pH-nya 7,45 yaitu netral atau normal, tetapi tetap nilai pH ini lebih condong ke arah basa, yaitu artinya alkalosis. PaCO2-nya 29, itu termasuk rendah ya, berarti masuknya ke alkalosis. Pada kasus ini, PaCO2 sesuai dengan pH. PaCO2 ini menunjukkan respiratorik, dan nilai keduanya itu sama-sama bersifat basa. Sedangkan HCO3-nya itu nilainya abnormal ya, atau asidosis. Lalu, bagaimana cara mengetahui terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi? Kita lihat pada kasus ini, nilai pH-nya itu normal, sedangkan PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal. Berarti disebut keadaan terkompensasi. Maka interpretasi dari pH 7,45, PaCO2 29, HCO3 20, yaitu alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Mari kita coba latihan soal. Di sini ada kasus jika pH 7,26, PaCO2 32, HCO3 18. Maka interpretasinya adalah pertama-tama kita lihat dulu nilai pH-nya. Di sini pH-nya itu bersifat asidosis. PaCO2-nya bersifat alkalosis, HCO3-nya bersifat asidosis. Pada kasus ini, HCO3 sesuai dengan pH. HCO3 ini menunjukkan keadaan metabolik. Maka interpretasi dari pH 7,26, PaCO2 32, HCO3 18, yaitu asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Mengapa disebut terkompensasi sebagian? Karena pada kasus ini nilai pH-nya itu abnormal. Nilai PaCO2 dan HCO3-nya juga di luar batas normal. Maka disebut keadaan terkompensasi sebagian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.